wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inani Mukhlisina, dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD. Kajian Bahasa Indonesia SD wajib ditempuh oleh mahasiswa PGSD semester 2 dengan beban belajar 2 SKS. Kajian Bahasa Indonesia SD meliputi materi tentang hakikat bahasa Indonesia, tahap perkembangan bahasa anak, sastra anak, analisis kesalahan berbahasa, dan kaidah struktur bahasa. Materi yang pertama yaitu hakikat bahasa Indonesia, meliputi pengetahuan tentang hakikat bahasa Indonesia, sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Materi yang kedua, tahap perkembangan bahasa anak, meliputi teori-teori perkembangan bahasa anak, tahap perkembangan bahasa anak, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Materi yang ketiga, analisis kesalahan berbahasa pada anak, khususnya analisis kesalahan berbahasa yang sering terjadi pada siswa sekolah dasar. Materi yang berikutnya adalah kaidah struktur bahasa, meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dalam bahasa Indonesia. Materi yang terakhir berkaitan dengan sastra anak, mulai dari pengertian sastra anak, jenis-jenis karya sastra anak, contoh karya sastra anak, serta apresiasi sastra, baik itu secara reseptif maupun secara produktif. Untuk CPMK dari mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia Sekolah Dasar ini, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep dasar tentang hakikat bahasa Indonesia dan mengaplikasikan konsep tersebut dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Sub CPMK dari mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD terdiri dari 3 sub CPMK. Yang pertama, sub CPMK pertama yaitu melalui diskusi dengan dosen dan teman sejawat, mahasiswa mampu menganalisis hakikat bahasa, tahap perkembangan bahasa anak dengan tepat. Sub CPMK yang kedua, melalui diskusi dengan dosen dan teman sejawat, mahasiswa mampu menganalisis kesalahan berbahasa pada anak dan mahasiswa mampu menganalisis kaidah struktur bahasa, meliputi fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik dalam bahasa Indonesia dengan tepat. Sub CPMK yang terakhir, melalui kegiatan literasi, mahasiswa mampu menganalisis sastra anak dan mengembangkan karya sastra anak serta mengapresiasi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada pertemuan hari ini, saya akan praktek mengajar tentang sastra anak. Mengajar sastra anak diawali dengan pengertian sastra anak, contoh sastra anak yang saya sampaikan melalui tanya jawab dengan mahasiswa. Setelah melakukan tanya jawab, mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok. Untuk kelompok pertama akan mendapatkan gambar berseri, untuk kelompok yang kedua juga akan mendapatkan gambar berseri, dan kelompok ketiga sampai dengan kelompok kelima juga akan mendapatkan gambar berseri. Gambar berseri ini merupakan media pembelajaran yang saya gunakan dalam pembelajaran menulis cerita anak. Setelah mahasiswa mendapatkan gambar berseri, mahasiswa menuliskan cerita anak berdasarkan gambar berseri yang sudah mereka terima. Dari pembelajaran hari ini dapat dilihat bahwa metode yang saya gunakan adalah tatap muka di kelas, model pembelajaran yang saya gunakan adalah project based learning, media yang saya gunakan adalah media gambar berseri. Untuk penilaian dari pembelajaran hari ini meliputi penilaian kehadiran, penilaian keaktifan, dan penilaian kinerja, yaitu tugas, proyek,
serta penilaian UTS dan penilaian UAS. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait mata kuliah kajian bahasa Indonesia SD. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini kondisinya sehat. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin berdoa Mbak Karisma. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Karisma sudah memimpin doa. Saya presensi terlebih dahulu ya untuk hari ini. Ada yang tidak hadir hari ini? Ya, semuanya hadir ya. Alhamdulillah semuanya hadir. Hari ini kita akan belajar tentang sastra anak ya. Nah, untuk materi sastra anak ini merupakan materi dari pembelajaran kajian bahasa Indonesia di sekolah dasar. Apa yang kalian ketahui tentang sastra anak? Saya Bu. Ya, silahkan Mbak Putri. Sastra anak adalah tulisan yang ditulis oleh orang dewasa dengan menggunakan bahasa anak agar anak itu bisa mengerti apa yang akan diceritakan. Terima kasih jawaban Mbak Putri. Saya luruskan kembali. Jadi sastra anak itu sastra yang ditulis oleh orang dewasa atau ditulis oleh anak-anak, ditujukan kepada pembaca anak-anak ya. Jadi boleh ditulis orang dewasa, boleh ditulis anak-anak, asalkan ditujukan untuk pembacanya adalah anak-anak. Nah, sekarang siapa yang bisa menyebutkan contoh dari karya sastra anak? Saya Bu. Ya, silakan Mbak Afis. Contohnya seperti dongeng, fabel, Legenda kayak asal usul Danau Toba, asal usul Banyuwangi, cerita-cerita seperti kelinci. Ya, terima kasih jawabannya Mbak Afis. Saya rasa itu sudah tepat. Itu masuk di contoh karya sastra anak tradisional. Jadi selain karya sastra anak tradisional, masih banyak jenis karya sastra anak yang akan kita pelajari hari ini. Ya. Baik. Sastra anak gitu ya. Kita akan membahas sastra anak. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Putri dan Mbak Cintami apa itu sastra anak. Nah, kita akan membahas pengertiannya, ciri-cirinya, jenis karya sastra anak dan contoh sastra anak. Ini yang tadi kita bahas. Jadi sastra anak itu sastra yang ditulis oleh orang dewasa atau anak-anak dengan tujuan pembacanya ialah anak-anak. Anak-anak itu dibedakan menjadi anak usia dini ya dan anak usia sekolah dasar. Yang kita akan fokus dalam pembahasan ini adalah sastra anak yang ditujukan untuk anak usia sekolah dasar. Ada yang tahu kenapa kita harus belajar sastra anak? Khususnya bagi kalian mahasiswa PGSD sebagai calon guru SD. Silahkan, ada yang mau menjawab? Mbak Adelia, bisa dijelaskan mengapa kita harus belajar tentang sastra anak? Agar kita mengerti nantinya bahasa anak-anak itu seperti apa, dan kita kan sebagai orang dewasa, artinya sebagai guru, supaya bisa mengajarkan anak-anak itu bahasa yang sebenarnya. Terima kasih Mbak Adelia. Jadi bahasa sastra untuk anak-anak ya. Karena fungsi dari sastra anak itu sendiri yang pertama adalah untuk kesenangan. Kita mengetahui bahwa setiap orang itu butuh kesenangan, baik itu orang dewasa maupun anak-anak. Dengan sastra anak itu kita menghadirkan rasa senang pada anak-anak melalui karya sastra. Ya, karena dengan membaca karya sastra, maka anak akan merasakan kesenangan. Dengan menulis karya sastra, anak akan merasakan kesenangan. Itu tujuan yang pertama gitu ya. Tujuan yang kedua adalah sastra anak itu merupakan metafora dalam kehidupan sehari-hari. Seorang anak akan mengetahui
kehidupan sehari-hari, dunia di sekitarnya, apa yang ada di dunia ini yang tidak bisa dia datangi secara langsung, tetapi bisa dia baca melalui karya sastra anak. Jadi ada benarnya ketika ungkapan yang mengatakan buku adalah jendela dunia. Melalui buku kita mengetahui berbagai hal yang terjadi di dunia, termasuk melalui cerita, ya. Nah, cerita ini bagian dari karya sastra anak. Ya. Ini ciri-ciri dari karya sastra anak. Kalau kalian amati, ciri-ciri karya sastra anak yang pertama bertema pendidikan. Jadi ada nilai pendidikan yang disampaikan kepada anak-anak. Nilai pendidikan itu meliputi nilai moral, nilai karakter, ya, termasuk nilai P5. P5 ini proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang saat ini menjadi pembahasan dalam kurikulum Merdeka. Jadi ketika kalian nanti menulis cerita anak, diupayakan memiliki tema tentang pendidikan, ada unsur nilai pendidikan di dalamnya. Yang kedua, ciri dari cerita anak yaitu plotnya lurus dan tidak berbelit-belit. Ini sesuai dengan karakteristik anak-anak. Tahapan berpikir seorang anak masih dalam tahap operasional konkret, sehingga silahkan ketika menghadirkan karya sastra anak itu menggunakan bahasa yang sederhana, langsung dan tidak berbelit-belit, sehingga mudah difahami oleh anak sebagai pembaca. Yang ketiga, menggunakan setting yang ada di sekitar anak. Ya, setting ini termasuk latar, baik itu latar tempat, latar waktu, ya, dan latar suasana. Ya, jadi latar tempat, gunakan tempat yang ada di sekitar anak. Contohnya rumah, sekolah, lapangan, taman bermain. Itu adalah tempat-tempat yang biasa digunakan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Berikutnya, karakter atau penokohan memuat contoh-contoh yang baik. Jadi ketika menulis cerita anak, silahkan tetapkan tokoh, ya, tetapkan tokoh dengan karakter-karakter yang itu sifatnya mendidik anak-anak. Ada penokohan, ada karakter, ya, karakter tokoh, ada antagonis, protagonis, ya. Nah, setiap tokoh diupayakan dituliskan sifat dan karakternya terlebih dahulu untuk kemudian kalian bisa memasukkan di dalam cerita. Selain penokohan yang perlu ada di dalam sebuah cerita anak, kita juga bisa melihat gaya bahasa. Ya, gaya bahasa menggunakan gaya bahasa yang mudah difahami oleh anak-anak. Apalagi untuk anak usia sekolah dasar dibagi menjadi kelas bawah dan kelas tinggi. Maka dari itu penggunaan bahasa dan penulisan bahasanya juga berbeda. Disesuaikan dengan perkembangan bahasa anak untuk kelas bawah dan kelas tinggi. Ya. Kalau mau menggunakan gaya bahasa seperti majas dan lain sebagainya, silahkan menyesuaikan dengan usia pembaca. Cerita anak ini ditujukan untuk pembaca usia berapa tahun. Cerita ini ditujukan untuk anak-anak di sekolah dasar kelas berapa, sehingga tepat apa yang dituliskan di dalam cerita. Berikutnya ada sudut pandang orang yang tepat, ya. Jadi ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, sudut pandang orang ketiga. Nah, itu silahkan dari cerita awal sampai cerita akhir itu disesuaikan dengan sudut pandang yang dipakai. Kalau menggunakan sudut pandang aku sampai akhir berarti gaya penceritaannya berdasarkan aku si pencerita. Kalau menggunakan sudut pandang dia, berarti gaya penceritaannya sampai akhir juga menggunakan sudut pandang dia. Seperti itu ya. Jadi ada orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, yang terakhir imajinasi. Cerita anak tidak lengkap kalau tidak ada imajinasi yang bisa menunjang kreativitas anak. Tapi tetap imajinasi itu disesuaikan dengan kemampuan anak, disesuaikan dengan jangkauan anak, sehingga anak masih mampu memahami apa yang disampaikan oleh penulis dalam cerita.
begitu ya. Nah, dari karya sastra anak ciri-cirinya di sini ada yang bisa menyebutkan genre atau jenis karya sastra anak itu apa saja? Cerpen. Ya, Mbak Putri menyebutkan ada cerpen atau cerita anak. Ya. Mbak Putri pernah membaca cerita anak apa saja contohnya? Di pedesaan-pedesaan seperti itu, keadaan di desa, terus membahas tentang kebun binatang. Terima kasih Mbak Putri ya. Jadi memang salah satu contoh cerita anak ada Si Kancil, itu yang paling terkenal ya di negara kita. Kemudian cerita tentang anak-anak yang berlibur di pedesaan di rumah kakek dan neneknya, itu juga cerita anak. Cerita anak atau sastra anak itu memiliki berbagai macam jenis atau genre gitu ya. Kalau tadi sudah disebutkan oleh Mbak Putri pernah membaca cerpen anak, kemudian Mbak Afis pernah membaca dongeng anak atau legenda, asal usul Danau Toba, asal usul Banyuwangi, Malin Kundang dan lain sebagainya. Nah, kita akan mempelajari apa saja genre sastra anak. Nah, ini jenis karya sastra anak. Jadi ada fiksi, ada non fiksi, ada puisi, ada sastra tradisional. Nah, ini jenis-jenis secara umum. Tetapi di dalam jenis karya sastra anak yang sudah disebutkan di depan, di layar, itu masih ada terperinci lagi. Contohnya untuk fiksi. Fiksi itu ada fiksi realisme, gitu ya. Kemudian ada fiksi petualangan. Kalau non fiksi ada buku biografi, itu termasuk non fiksi. Kemudian untuk puisi ada tembang dolanan, ada puisi anak. Kemudian kalau sastra tradisional itu seperti yang disebutkan oleh Mbak Afis, yaitu dongeng, legenda, mite. Itu termasuk karya sastra tradisional. Cerita rakyat itu karya sastra tradisional. Nah, ada yang menarik dari karya sastra anak ini, berdasarkan hasil penelitian, ternyata melalui membaca karya sastra anak, ya, anak-anak itu bisa mengimplementasikan nilai yang terkandung dalam karya sastra tersebut. Misalnya dalam karya sastra tersebut memiliki nilai karakter jujur, ya, maka anak-anak juga mendapatkan pembelajaran bahwa kalau kita berlaku jujur maka kita akan hidup dengan beruntung, gitu ya. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa didapatkan oleh anak-anak melalui cerita yang mereka baca. Ini juga ada yang namanya NAAC atau Need for Achievement, ya, kebutuhan untuk berprestasi. Melalui cerita-cerita yang membangun optimisme, pantang menyerah, ya, semangat. Nah, itu anak-anak juga tumbuh rasa kebutuhan berprestasinya. Jadi, ketika kalian nanti menjadi seorang guru SD, bisa menanamkan kepada anak-anak untuk cinta membaca dan menulis. Karena dengan membaca maka kita bisa memproses kata-kata untuk dijadikan sebuah tulisan. Ya, semakin rajin membaca, semakin mudah untuk menulis. Nah, ini contoh karya sastra anak yang tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Yang dicontohkan di sini adalah sastra tradisional, ya. Jadi ada dongeng, contohnya kisah Dewi Sri, kemudian ada fabel, ya, ada fabel, misalnya kelinci dan kura-kura. Kemudian ada cerita legenda, kisah Malin Kundang, dan cerita rakyat, Toro Jonggrang dan Seribu Candi. Nah, itu contoh karya sastra tradisional. Nah, untuk proyek akhir mata kuliah kita, yaitu kalian memerankan drama anak tentang fabel Nusantara. Nah, fabel ini masuk dalam bagian dari jenis karya sastra anak tradisional, begitu ya. Nah,
Selain karya sastra tradisional, kita juga mengenal ada namanya drama anak, pantun anak. Jadi semua karya sastra itu bisa digolongkan di karya sastra anak asalkan memenuhi berbagai syarat yang sudah disebutkan dalam ciri-ciri karya sastra anak. Menggunakan bahasa anak-anak, menggunakan imajinasi yang bisa dijangkau anak-anak, ada nilai pendidikan. Jadi semua karya sastra ketika memenuhi ciri-ciri karya sastra anak bisa digolongkan menjadi karya sastra anak. Nah, untuk selanjutnya kita akan praktek menulis cerita anak ya. Jadi setelah ini saya akan membagi kalian dalam beberapa kelompok, kemudian saya akan membagikan gambar berseri kepada kalian. Dari gambar berseri itu silahkan ditulis cerita anak. Setiap orang minimal 1 paragraf sehingga nanti bisa dilanjutkan oleh teman dalam satu kelompoknya untuk penulisan cerita anak berdasarkan gambar berseri. Setelah ini saya bagi kelompok. Yang di sebelah saya ada 1, 2, 3, 4. Ini kelompok 1. Kemudian di sini ada 1, 2, 3. Ini kelompok 2. Kemudian ada 1, 2, 3, 4. Kelompok 3. Kemudian di sini ada 1, 2, 3 kelompok 4 dan ini ada kelompok 5. Begitu ya. Jadi ada 5 kelompok. Ya. Nanti silahkan secara bergantian. Misalnya dari teman pertama menuliskan 1 paragraf, dilanjutkan teman kedua, dilanjutkan teman ketiga, teman keempat, sampai gambar berseri yang sudah dibagikan itu menjadi sebuah cerita yang utuh. Nah, dari cerita utuh tersebut nanti dibacakan di depan kelas sambil belajar bagaimana bercerita yang baik kepada anak-anak. Begitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk forum diskusi kita? Sudah cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, silahkan disiapkan. Ini saya siapkan kertas, gitu ya, supaya nanti ceritanya bersambung antara satu teman dengan teman yang lain. Ini adalah ada 4 gambar berseri ya. Silahkan nanti diuraikan, dijabarkan menjadi paragraf dalam cerita. Kemudian ada lagi gambar seperti ini ya. Ini ada gambar berseri juga. Setiap gambar bisa dibuat minimal 1 paragraf atau lebih ya, yang menggambarkan cerita pada gambar ini. Kemudian ada juga gambar ini ya, ini ada gambar anak-anak dan orang tua. Nah, ini sedang apa? Dari mulai nomor 1, 2, 3 dan 4 itu silahkan nanti diuraikan menjadi cerita. Nah, urutan peristiwa ini boleh ditambahkan dengan paragraf pembuka atau paragraf penutup supaya dalam cerita itu tetap ada amanat yang disampaikan kepada siswa. Ya, 2, 3, 4 ini harus saling berkesinambungan ya. Namanya gambar berseri. Jadi dari nomor 1 menjadi alasan terjadinya gambar nomor 2. Gambar nomor 2 menjadi alasan terjadinya gambar nomor 3. Gambar nomor 3 kemudian dilanjut gambar nomor 4. Nah, ini hujan-hujanan ini ya. Nomor 3 namun tidak menentukan semangatnya. Iya. Sepak bola. Gambar keempat ya. sampai semangat dia membersihkan. Dia bertanggung jawabkan berarti. Nah, silahkan diberi paragraf pembuka dan penutup dan kemudian ada amanat yang disampaikan kepada siswa. Ya. Setelah itu untuk tokoh, kalau mau ditambahi tokoh lain, misalnya ada tokoh Pak Guru, ayah, ibu, tetangga, gitu, teman, itu tidak masalah. Yang penting tetap nyambung setiap gambar berseri yang ada. Perwakilan kelompok nanti membacakan cerita. Yang pertama silahkan dari kelompok yang ada di sebelah kiri saya. Gambar di bawah.
Coba perhatikan apa yang akan dibacakan ceritanya oleh Mbak Yesa. Kan Mbak Yesa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yesa dari Perwakilan Kelompok 5 mau membacakan cerita yang ada di depan ini berjudul Pentingnya Menjaga Kebersihan. Pada siang hari ada 3 seorang anak yang bernama Adi, Edo, dan Ino yang sedang bermain di lapangan pada siang hari. Di situ mereka sangat asik sekali ketika sedang bermain pasir di cuaca yang sangat terik ini. Tetapi mereka tidak menghiraukan keadaan itu karena bermain itu lebih asik menurut mereka. Mereka berdua sedih karena tidak bisa bermain bersama-sama lagi. Eno bercerita kepada temannya bahwa ia mengalami sakit diare dikarenakan ia tidak mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan. Maka dari itu, pentingnya mencuci tangan terlebih dahulu sebelum makan dan menjaga kebersihan diri kita agar terhindar dari bakteri dan kuman. Sekian cerita dari kelompok 5. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, judulnya bebas, tokohnya bebas, wataknya ditentukan, alurnya, settingnya, sudut pandang, amanat. Intinya bagaimana dari cerita itu anak-anak bisa mengenal apa itu batik dan bagaimana mencintai warisan budaya Indonesia. Itu contohnya. Nah, untuk yang lain juga begitu ya. Untuk yang lain juga begitu. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua, cerita anak berbasis sains ya, berbasis ilmu pengetahuan. Ada yang mau memberi contoh ilmu pengetahuan alam yang bisa diangkat ke dalam sebuah cerita anak? Tata surya, betul Mbak Diajeng ya. Mbak Diajeng sudah memberikan contoh ilmu pengetahuan yang bisa diangkat ke dalam sebuah cerita anak. Ingin mengajarkan anak tentang pengetahuan tata surya. Nah, nanti dibuat tokohnya siapa, latarnya di mana, ya. Kemudian alur ceritanya bagaimana sehingga si tokoh tersebut dengan secara tidak langsung melalui cerita mengajarkan apa itu pengetahuan tentang tata surya. Nah, dan ilmu pengetahuan alam saya rasa tidak hanya tata surya ya, masih banyak yang lain, silahkan digali. Kalau kalian ingin lebih memahami bagaimana konsep cerita anak gitu ya, berbasis sains, nanti bisa ke perpustakaan gitu ya, atau mencari di buku-buku yang sudah diterbitkan ya, ada komik berbasis sains gitu ya. Ya, intinya bagaimana mengajarkan ilmu pengetahuan alam dengan cara yang mudah, bahasa yang menyenangkan melalui cerita. Itu buku yang kedua. Alhamdulillah perkuliahan kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian semua. Jangan lupa nanti pengetahuan yang sudah didapatkan hari ini bisa digunakan untuk mengembangkan cerita sebagai proyek akhir mata kuliah, dan nantinya ketika kalian menjadi seorang guru SD bisa melatih siswa untuk menulis cerita anak dengan baik ya. Saya cukupkan sekian untuk perkuliahan hari ini. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat. Kepada Mbak Afin dipersilahkan untuk memimpin berdoa. Persiapan doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mbak Afin. Jangan lupa nanti ketika selesai perkuliahan bisa membaca kembali ya, bisa membaca kembali referensi tentang sastra anak gitu ya. Ada buku yang bisa dibaca. Nah, kalau kalian ke perpus nanti bisa membaca buku sastra anak untuk lebih memahami apa saja itu sastra anak. Sekian dari Bu Inani, terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.